Tidak terasa ternyata di pusat keramaian di Glodok ini, persisnya di Jalan Gajah Mada, ada sebuah gedung yang bersejarah, yang unik, yang seperti oase di tengah gedung-gedung yang menjulang tinggi. Ini adalah Gedung Chandranaya, sebuah cagar budaya yang ternyata memiliki sejarah yang unik dan merupakan saksi dari sejarah warga Tionghoa yang tinggal di sini. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini akan melihat apa saja sejarah dari Gedung Chandranaya ini dan juga keunikan dan keberadaannya di sini. Yuk, mari kita ikuti, mari kita saksikan. Sebuah rumah tua bergaya oriental nan luas berdiri di tengah gedung hotel dan apartemen di Jalan Gajah Mada nomor 188, Jakarta Barat. Rumah ini seakan tak disentuh oleh zaman. Diapit oleh gedung-gedung tinggi, pusat niaga terus bergeliat di sekelilingnya. Rumah yang disebut Chandranaya tersebut adalah rumah terakhir Mayor Tiongkok di Batavia. Pada zaman Hindia Belanda dulu, Mayor Chow Kim An yang lahir di Batavia 5 Juni 1879 diangkat untuk mewakili etnisnya. Chow merupakan menantu Poa Keng Hek, pendiri organisasi Tionghoa modern pertama di Hindia Belanda, Tionghoa Huaquan. Bukan hanya sekedar kediaman keluarga Chow, rumah ini merekam jejak sejarah Tionghoa di tanah air. Kala Indonesia dijajah Jepang, Chandranaya sempat menjadi kantor Sing Ming Hui, perkumpulan orang Tionghoa dengan tujuan sosial. Perkumpulan inilah yang akhirnya mencetuskan berdirinya Universitas Tarumanagara. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, kediaman Chow Kim An kemudian berganti julukan dan nama menjadi Gedung Chandranaya. Halo Prof. Nani, ya. apa kabar? Baik, selamat datang di Rumah Chandranaya. Rumah Chandranaya, ya. Dan ini sudah ada di samping saya, ya. Prof. Nani Widayati, seorang guru besar ilmu arsitektur dari betul. Universitas Tarumanagara. Dan ini saya juga penuh ingin sekali bertanya ya mengenai keberadaan gedung ini yang seolah-olah ini oase ya di tengah kebisingan. Nah, Prof, mungkin bisa cerita sedikit asal-usul sejarahnya, siapa yang bangun, kenapa, dan untuk apa? Ya. Jadi begini Bu Desi, terima kasih sekali atas kehadirannya di Rumah Chandranaya. Jadi ini sebetulnya adalah rumah seorang mayor Cina yang bernama Chow Kim An. Chow Kim An. Iya, dibangun oleh kakeknya yang bernama Chow Tiang Sek, itu seorang pedagang dari China yang sukses sekali berdagang di Jakarta, ketika itu Batavia. Sehingga dia mendirikan 3 rumah yang persis sama seperti ini, yaitu yang satu adalah di sini, yang satu lagi adalah di bekas SMA, yang dulunya untuk salah satu anaknya, yang satu lagi yang sekarang dipakai untuk City Walk. Oke, jadi persisnya di tahun berapa ini dibangun? 1862. 1862. Yang di City Walk dulu pernah dipinjam untuk kedutaan China yang sekarang sudah dihancurkan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dari ketiganya kok bangunan ini yang masih utuh begitu kan ya? Karena bangunan ini ketika era Jepang, Chow Kim An kan diberikan kepada cucunya yang bernama Chow Kim An. Kemudian pada era Jepang dia kena masalah politik ini, begitu. Ini tahun 1940-an ya, ketika Perang Dunia Kedua. Akhirnya meninggal dan rumah ini disewakan oleh yayasan pendidikan yang bernama Sing Ming Hui. Nah, karena ini dipakai untuk sebuah yayasan pendidikan, jadi selamat begitu. Oh, jadi diselamatkan karena ada fungsinya untuk komunitas. Nah, Prof, kalau kita lihat dari sejarah ini kan waktu dulu masih Batavia ya, daerah ini. Seperti apa daerah ini, komunitasnya dan terdiri dari siapa-siapa saja, dan
berapa kira-kira ya dari yang keturunan Betul. Tionghoa yang ada di sini? Jadi begini, kalau kita memandang yang era yang sekarang, kita melihat bangunan ini sebetulnya merupakan satu entry point untuk menuju kepada kawasan Glodok begitu Bu, terus kemudian kawasan Kota Tua. Nah, pada era Belanda itu selalu ada compound atau satu perkampungan yang diklaster-klasterkan itu untuk memudahkan orang Belanda di dalam mengkontrol. Jadi makanya ada kampung Arab, ada kampung Betawi, ada kampung Jawa, dan juga ada kampung Pecinan yang berada di Glodok dan sekitarnya, yaitu ada di Petak Sembilan, Roa Malaka, Tambora, dan sebagainya. Nah, karena masyarakat China itu berkembang biaknya terlalu cepat dan mereka lebih pandai daripada masyarakat pribumi, sehingga kan Belanda menjadi khawatir kalau terjadi pemberontakan, dan faktanya 1740 terjadi pemberontakan benar yang 10.000 orang China dibunuh, dimasukkan ke dalam 1740. Berapa kira-kira? Ada 10.000 yang meninggal dan dimasukkan ke dalam sungai. Makanya di situ kan ada sungai, ada Angke. Angke itu artinya sungai yang berwarna merah. Nah, sejak saat itu setiap masyarakat China diberi kayak pas supaya ngerti dia kayak kartu penduduk siapa yang seorang Cina ini tinggal di mana. Jadi dia harus balik lagi, tidak bisa dia moving. Jadi ada semacam diskriminasi ya seperti sebetulnya bukan diskriminasi tapi kontrol yang sangat ketat karena mereka kan semakin lama semakin pandai ya. Dan itu mengkhawatirkan kalau terjadi pemberontakan yang seperti itu lagi. Dikhawatir ya orang ini pemerintah Belanda mereka khawatir ya. Betul. Maka dia akhirnya mengangkat orang Cina yang terpandang, yang berpendidikan untuk menjadi ketua komunitas itu. Skop kecilnya adalah kapitan, skop besarnya adalah mayor. Maka di sini si Ko Kim An ini tadinya dia seorang kapitan, kemudian diangkat lagi menjadi seorang mayor. Jadi dia mayor Ko Kim Tam ya, Ko Kim An. Iya. Tapi sejarah dari keluarga An ini sendiri seperti apa? Ya, ketika terjadi zaman Jepang itu langsung buyar semuanya. Ya, tapi dari kan yang bangun bangunan ini kan kakeknya gitu. Kalau sejarah dari keluarganya itu dia kapan pedagang. mereka dia pedagang yang sangat berhasil. Seperti hanya Chong Afi di Medan, itu era-era itu kan memang para bapak-bapak China muda itu sangat struggle sekali ya mengarungi sungai untuk mendatangi satu wilayah baru, dan mereka berdagang dengan hidup sangat hemat sampai makannya pun makan bubur no problem. Ketika dia menjadi kaya barulah dia bersenang-senang begitu. Jadi itu hebat sekali Bu perjuangannya. Asal usul masyarakat atau warga Tionghoa datang ke sini dari China, mungkin sejarahnya sedikit Prof, kenapa dan rata-rata apa yang mereka lakukan ketika mereka menetap khususnya di daerah yang sekarang ini Pecinan ini? Jadi begini, berdasarkan penelitian dari kesejarahan, kedatangan masyarakat China di kepulauan kita dulu bernama Nusantara, itu tidak sekali datang langsung berada di situ, itu tidak. Jadi ada berkali-kali. Jadi ada yang dia memang datang karena berdagang, seperti orang Bugis, tapi ada juga yang satu di wilayah selatan, itu sangat miskin sekali, yaitu masyarakat nelayan. Jadi mereka bedol desa, Bu. Bedol desa itu satu desa semua, naik perahu-perahu kecil begitu, itu dia keberadaannya yang terbanyak adalah di Singkawang. Maka di Singkawang itu terkenal perempuannya kan cantik-cantik sekali, kan? Karena memang mereka berada pada posisi masyarakat yang sangat sangat miskin sekali, dan perempuan pada diajak. Makanya ada Cina-Cina yang cantik-cantik. Berbeda dengan era mereka kedatangan yang ke Batavia. Itu lelaki tidak membawa istri, maka lebih banyak mereka kan ada yang menjadi bekerja di perkebunan, berdagang dan sebagainya. Karena lama tidak membawa istri, maka banyak terjadi alkulturasi, mengawini asimilasi dengan masyarakat lokal.
Maka terjadilah Cina peranakan itu. Nah, ini di daerah Glodok ini Iya, rata-rata itu rata-rata Cina itu. peranakan. Iya. Dan sumber mata pencarian mereka ketika datang itu langsung dagang, berbisnis, Iya, khususnya apa saja? ada yang berbisnis macam-macam, Bu. Nah, yang cukup menarik adalah mayor Cina dan kapitan Cina ini dipekerjakan kan sebetulnya dia oleh Belanda, dia tidak digaji, tetapi diberi license untuk boleh mengedarkan candu. Maka pada era-era Opium tahun ya waktu itu 1000, ya? opium. Nah, kalau yang masyarakat masyarakat Cina-nya sendiri ketika era pembangunan Sunda Kelapa, mereka banyak diambil yang dari Maluku karena mereka sudah paham, sudah begitu. Yang pertama dia datang ke Maluku kan untuk kerja paksa dalam tanda petik untuk menanam rempah-rempah. Nah, yang sudah pandai-pandai barulah dibawa ke sini untuk membangun Sunda Kelapa dan membangun kota tua itu. Oke, dan untuk bisa tinggal di sini dan dijadikan mayor ya, pada kaum Kin-an ini jadi keluarganya cukup berada ya, Prof. Iya. Cukup Dan terpandang dia ya. berpendidikan Belanda. Jadi ketika itu orang tidak bisa bersekolah Belanda kalau dia tidak kaya sekali atau dia tidak ningrat atau dia tidak orang yang disegani oleh Belanda. Kalau masyarakat biasa kan tidak boleh. Jadi sekolahnya sekolah rakyat. bisnisnya keluarga khususnya mungkin ayah dan kakeknya berdagang. ini apa? Dagang apa? Berdagangnya macam-macam. Ada berdagang kain, berdagang rempah-rempah, dan niaga. Gitu. Iya, dan sukses ya. Sukses sekali. Sehingga bisa dikatakan rumah sebesar ini rumah yang mewah ya. Iya. Ini makanya kenapa dia mati-matian untuk dipertahankan karena ini satu-satunya rumah landed house yang punya tata ruang lengkap yang sesuai dengan tata ruang katakan masyarakat ningratnya di China, di mainland China. Iya, yang dipunyai Jakarta. Iya, masih mungkin kita sambil lihat-lihat ini karena ini sangat unik ya. Betul. Kita juga sangat senang bahwa ini dipelihara terus karena betul-betul ini sangat bersejarah dan sangat menarik ya. Betul. Dia adalah seorang yang patriotik. Jadi berkeinginan Indonesia ini merdeka. Makanya dia sampai ditahan kan, sampai meninggalnya itu sengsara sekali begitu. Mungkin Prof sebagai seorang guru besar ilmu arsitektur, ini di depannya. Kalau dulu sudah langsung jalan ya. Jadi di kanan kiri itu betul. Jadi ini kediaman. dulunya ini semua halaman. Terus kemudian pagarnya tetap pagar di situ ya, garis pagar. Kemudian kanan kirinya ada gardu jaga. Jadi in out-nya beda. Terus kemudian ini tetap asli. Semuanya ini asli, Bu, tidak ada yang dirubah. Kemudian dokar ya, andong atau apapun itu bisa langsung sampai di sini. Ya. Oke, jadi ini asli ya, asli masih semua, ya? sampai materialnya ini asli semua. Dan kata sejarah ini, kata sejarah saking kayanya dia, jadi semua material dan pengukirnya diambil dari Cina. Satu kapal begitu. Satu kapal. Ya, jadi kan? kalau dekat dengan Sunda Kelapa. Kalau diuangkan sekarang dirupiahkan atau berapa kira-kira ya nilainya untuk seratusan ya, karena tanah di sini aja kan sudah 400 juta per meter perseginya ya, karena ini kan prime area. Padahal luasnya kan 2.400. Tapi kalau dulu lumayan mahal ya, tapi tanahnya juga diberikan kepada Mayor Kim-an ini atau tanahnya menjadi tanah milik mereka? Enggak, milik sendiri. Milik sendiri. Iya. Tapi sekarang sudah menjadi milik DKI. Bukan, tanah ini adalah miliknya PT Modern Land. Jadi dulu dibeli dari PT Taikit. PT Taikit dibeli dari keluarga Ko Kim-an yang berada di Belanda. Nah, karena bangunan bersejarahnya berada pada lokasi miliknya swasta, sehingga maintenance semuanya menjadi tanggung jawabnya pemilik lahan. Iya, dan kita lihat di sini juga ada gedung-gedung yang mereka miliki. Ini betul di tengah-tengah gedung. Iya, betul. Ini tinggi-tinggi ya, gedung modern. Tapi ini kan sekarang cagar budaya. Iya.
Sejak kapan, Sejak tahun kenapa, dan apa implikasinya? 2021 oleh DKI dicagar budayakan, akan tetapi dari segi maintenance yang ada Cost-nya, itu tanggung jawab. pemerintah belum bisa menanggung. Tapi kenapa dicagar budayakan dan implikasinya terhadap keberadaan dari gedung ini? Siapa saja kan sekarang kalau kita lihat boleh datang kan? Jadi, padahal kan masih ada pemiliknya kan? Betul. Jadi kenapa ini dicagar budayakan? Karena yang tadi saya ceritakan ini adalah satu-satunya peninggalan. Jadi kalau di dalam dunia preservasi begitu Bu, di undang-undangnya, di aturannya itu ada bangunan apa saja sih yang bisa atau harus dilestarikan, yaitu satu mewakili zamannya. Jadi pada era itu bangunan itu ada, misalnya tahun 60-an ada bangunan jengki yang berada di Kebayoran Baru, nah itu perlu dilestarikan karena mewakili zamannya. Yang kedua, di dalamnya itu pernah ada satu kegiatan penting yang itu ada kontribusinya kepada negara. Jadi misalnya rumah Rangas Dengklok, rumahnya orang China yang dipakai satu malam Soekarno tidur di sana, itu harus dilestarikan, misalnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah bangunan itu adalah hanya satu-satunya, gitu. Kalau dulu ada yang keempat itu usia minimal 50 tahun, tetapi sekarang tidak Bu. Tidak usah 50 tahun pun, kalau memang dia signifikan harus dilestarikan. Nah, kenapa bangunan ini dilestarikan? Ini ada beberapa item, yaitu yang pertama adalah, jadi mewakili semuanya. Yang pertama adalah mewakili zamannya. Yang kedua di dalamnya pernah untuk kegiatan pendidikan, memandikan anak bangsa. Itu lumayan ya, lama sekali Bu. Terakhir kapan? Terakhir 62 ya. Sampai dengan Universitas Tarumanegara itu juga awalnya didirikannya di sini sebagai sekolah tinggi ekonomi oleh komunitas di sini. Iya. Sambil kita mungkin sambil masuk ya, sambil lihat-lihat. Iya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga gaya bangunannya mewakili gaya bangunan China yang masih utuh. Dan ini masih utuh. Masih utuh. Bisa dikatakan 100% utuh atau utuh. ada yang sudah? Enggak, ini utuh, tehel, ini iya, masih utuh semua. asli. Jadi yang bangunan inti ini semua utuh. Kemudian yang bangunan samping itu rekonstruksi dari bangunan yang lama. Kemudian gazebo yang di belakang itu juga utuh. Oke, mungkin kita sambil lihat-lihat ya, karena ini dibangun tadi tahun 1862, jadi lebih dari 100 tahun. Betul. Dan kediaman Mayor Kau Kim An ini juga mungkin ada, ini lukisannya asli. Iya, dari foto dilukis. Dia waktu itu masih kapten ya. Iya. Ini waktu masih mudanya. Masih tua. Ini sudah naik pangkat ya. Masih tua, masih muda, masih tua. Sudah mayor ya. Dan dia jadi banyak ya di Batavia ini mayor-mayor. Ada beberapa. Kalau dulu ada Bu bekas bangunan Kapiten China juga. Kebetulan saya yang mengkonservasi ketika itu yang berada di Jalan Pejagalan nomor 66. Jadi depan pas pasar. Tapi sekarang sudah menjadi ruko berantakan 4 lantai. Aduh sayang ya. Harusnya dipugar ya. Harusnya, tapi sudah terlanjur. Ini pertama kali dipugar dan dirawat atau ini tahun berapa ya? 1992. 1992 ya. Jadi 1992 akhir saya selesai sekolah S2 bidang preservasi, oleh gubernur diminta untuk mengawal terus, jangan sampai terjadi sesuatu, karena kan dari kepemilikan yang berganti-ganti itu ada yang berkeinginan karena prime area semua dibikin aja bangunan tinggi. Ini dipindahkan ke bangunannya, ini dipindahkan ke taman mini, ada yang macam-macam lah begitu. Tapi ini sama sekali tidak dijamah, dikawal ya. Iya. Ini dikawal berdasarkan inisiatif siapa waktu itu, Prof? Untuk melakukan waktu itu di dinas di DKI itu ada satu dinas Bu yang bernama Dinas Tata Bangunan dan Pemugaran. Di situ ada ketuanya bernama Insinyur Wisnu Murti Arjo. Itu yang mengelola pemugaran keseluruhannya di Jakarta, dan dia meminta orang-orang yang ahli di bidang itu
maksud saya yang sekolahnya di bidang itu untuk arsitektur ditempatkan di beberapa tempat Iya, untuk membantu. Masuk Iya. Prof Nani ini Iya. ditugaskan, tapi Untuk kos semua membantu. biaya pemugaran apakah ditanggung oleh pemilik waktu itu? Semua atau? ditanggung pemilik. Semua ditanggung. Jadi Ditanggung ini, pemilik. ini syarat nih, karena memang ini Iya, masih karena di dalam lahan dia. di lahan ini. Konsekuensinya itu. Saya tertarik ini Mayor Kaum Kim An ini ada catatan sejarah seperti apa orangnya dan apa tugas tanggung jawabnya dan bagaimana untuk sampai mendapatkan mayor ini gitu. Dia kan dari lingkungan yang sudah terpelajar, iya kan. Kemudian Sekolah Belanda. dia sekolahnya di sekolah Belanda. Kemudian dia berbisnis, bisnisnya kan macam-macam. Iya. Dia berkawan dengan Raja Gula yang berada di Semarang, Oe Tiong Ham. Kemudian berkawan dengan yang berada di Medan. Kemudian mereka bergabung untuk membuat satu bank yang bernama Bank of Java. Itulah cikal bakal dulunya yang akhirnya sesudah Indonesia merdeka, cikal bakal menjadi Bank Indonesia. Itu juga ada elemen sejarahnya juga di situ. Terus kemudian yang kedua adalah dia adalah seorang yang patriotik. Jadi berkeinginan Indonesia ini merdeka, makanya dia sampai ditahan kan, sampai meninggalnya itu sengsara sekali begitu. Jadi dia melawan Belanda ya, melawan Belanda, melawan Jepang begitu. Terus dia banyak mendonasikan uangnya untuk kepentingan pendidikan bagi bangsanya ketika itu, karena kan masyarakat China ketika itu yang digelodok di mana-mana itu kan pedagang murni, tidak mengenal pendidikan lah, itu selalu dibantu. Jadi beliau wafat tahun berapa persisnya? 42. 42. Setelah itu anak-anaknya yang terus hilang semua. Hilang kan itu, semua kan itu terus terjadi ini karena Bu. di bawah jajahan Jepang waktu ketakutan itu. semuanya ya. Jadi terus lari semua. Ini menjadi kosong. Tapi dan untuk dijarah, tidak dirusak ya? Dijarah. Sempat dijarah. Yang dijarah itu isinya Bu. Apa-apa saja kira-kira? Jadi semua furniture, semua barang-barangnya dijarah sehingga ini menjadi kosong. Termasuk pintu Bu. Tapi pintunya kalau segede ini dijarah kan nggak mungkin ya. Tapi Jadi ini ada pintu angin-angin. Ini ada ini. Tapi pintu ini asli? Asli Bu. Ini karena gede sekali sehingga dia tidak bisa menjarah. Tetapi ini ada ini pintu angin-anginnya. Ini itu yang diambil. Ini yang ini. Tuh. Ya ini. Kan ini tinggal diambil ininya. Ini nih. Kan ini ada skrupnya gini ya. Tinggal diambil. Pendek segini yang dia ambil. Mereka ambil. Terus mebelnya semua habis. Dulu dalamnya banyak pasti Penuh, banyak karena lukisan. kan Itu sudah ditemukan tidak hasil jarahannya itu atau sudah menghilang? Hilang semua. Saya baru bisa mendapatkan satu pintu ini yang kebetulan sekarang dimiliki oleh Bapak senior wartawan. Jadi kita tinggal pendekatan aja nanti. Oke. Dan ini semua memang asli ya? Asli semua. Jadi ini mungkin nanti kita bicara dari segi layout atau feng shui-nya kan biasanya pasti pembangunannya itu ada feng shui-nya lah di balik itu. Kita istirahat sebentar, Prof, sambil masuk lihat-lihat dan tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Ya, silakan. Orang-orang zaman dahulu itu tidak pernah mengatakan seperti orang zaman sekarang, saya kaya loh, saya pinter loh, kan gitu. Tidak ya Bu, selalu diwujudkan dengan simbol-simbol. Iya, Insight with Desi Anwar kali ini ditemani oleh Profesor Nani Widayati, guru besar ilmu arsitektur dan juga ternyata arkeologi juga ya dari Universitas Tarumanegara. Kita saat ini berada di Cagar Budaya Chandranaya. Ini sebuah kediaman yang sangat unik, bersejarah. Kita sudah tadi mendapatkan gambaran sedikit ya mengenai kehidupan pada saat bangunan ini
dibangun pada tahun 1862 dan sempat juga ya melewati masa-masa di bawah jajahan Jepang. Rumahnya isinya sempat dijarah sehingga tapi sampai sekarang belum ada, tidak dirubah sama sekali ya. Belum. Nah, tahun 98 sempat ada huru-hara juga, apakah tapi bisa sempat diselamatkan? Iya. Berkat Iya. Saya langsung mengambil tindakan untuk mengambil marinir yang dia netral untuk menjaga sampai 13 tahun. Ya, kita bersyukur bahwa ya sayang kan kalau dirusak karena ya ini satu-satunya rumah yang seperti aslinya pada abad ke-19. Tapi Prof mungkin bisa cerita sedikit dari segi tata ruangnya, layoutnya, luasnya itu berapa dan ketika dibangun ini tentu kita lihat kan ini masih asli semuanya, ada makna-makna tertentu dengan feng shui-nya seperti apa? Ya. Jadi begini Bu, rumah tinggal China itu tidak pernah terlepas dari feng shui. Yang sebetulnya juga feng shui itu hampir mirip sama dengan peraturan-peraturan membikin rumahnya orang Jawa. Dan untuk arsitektur modern juga sebetulnya mengikuti aliran itu, yaitu ada yin dan yang ya, jadi harus ada keseimbangan. Kemudian yang berikutnya, kalau membangun kita mesti bagaimana menyatu dengan alam, supaya kita bisa mengabsorb energi Qi-nya, energi positif terhadap rumah itu dan seluruh keluarga yang ada, dari segi kesehatan, dari segi kekayaan, dari segi kebahagiaan. Nah, kemudian kalau ketiganya itu sudah didapatkan, kita baru memilih rumahnya itu harus di mana. Kita lihat konturnya, kita lihat lingkungannya. Kalau sudah oke, barulah kita buat desain atau denah dari rumahnya. Nah, kemudian kalau di dalam feng shui itu pintu itu kan tidak boleh menerus lurus sampai belakang, itu satu pintu arah kan tidak boleh, dengan maksud takut rezekinya ya, atau itu cepat masuk dan cepat juga keluar. Tapi kalau dari sisi arsitektur itu supaya angin itu tidak langsung masuk deras sekali, orang yang ada di sana kan bisa masuk angin begitu, maka harus ada divider penutupnya, atau pintunya agak digeser supaya tidak pas as pintunya. Oh, jadi ini mirip dengan Jawa juga seperti mirip itu sama ya? Sebetulnya, iya. Jadi sebetulnya itu kan tatanan bagaimana kita itu membuat rumah yang serasi atau selaras dengan lingkungan. Sebenarnya prinsipnya sama. Dan supaya ada aspek kesehatannya di situ, keharmonisan keluarganya di situ. Tapi kalau dari segi lokasi, apakah misalkan ada udara, utara, selatan, barat, timur, khususnya dari rumah ini apa yang menjadi yang bagus? Jadi menghadap rumah itu yang bagus kan selatan utara. Kalau di Jawa kan itu menghadap ke laut selatan ya. Karena kan kita percaya adanya Nyai Roro Kidul itu dengan utara adalah gunung. Sama sebetulnya, tetapi kalau dari sisi angin, arah angin itu kan juga paling sejuk adalah utara selatan. Matahari kan barat timur juga, misalnya begitu. Nah, kita menghadap kemana sekarang, Prof? Ini kita menghadap ke jalan, itu menghadap ke utara. Nah, sekarang Bu, kalau Ibu mengatakan bagaimana, kenapa ini kok ada atapnya dari kaca dan sebagainya, misalnya begitu ya. Dan ada kuda-kudanya yang jadi semua arsitektur China yang tadi dengan adanya feng shui dan sebagainya sudah memikirkan gerakan angin dan arah matahari, sehingga baik itu lahan besar atau rumah besar maupun rumah kecil shop houses ya, yang dua lantai itu selalu ada Tianjin-nya. Tianjin itu adalah bagi mereka bernama sumur langit. Kalau di Indonesiakan begitu, sumur langit, atau kalau dunia modern dikatakan inner court ya. Jadi semacam ruang yang terbuka sampai kalau ini melihat di mall langit. Itu ada atrium gitu atrium ya, atau void ya. Jadi katakan bisa melihat langit dengan tanah tetap ada satu kesatuan. Nah, yang cukup menarik dari bangunan ini,
karena dia menghendaki inner court-nya ini atau tianjinya besar sekali, berpengaruh terhadap hujan. Ya kan kita musim tropis. Jadi kalau hujan, air yang masuk ke dalam ruangan ini kan menjadi banyak sekali. Sehingga oleh pemiliknya, oleh pembuatnya ya, dalam artian pemiliknya diputuskan diberi atap transparan dengan asumsi yang asumtif, mereka masih bisa melihat langit, begitu. Lihat matahari. Tapi bagi kami sebagai orang masa kini cukup cerdas penyelesaiannya. Jadi pada satu sisi bisa menyelesaikan masalah hujan yang sangat deras, pada sisi yang berbeda dia bisa menyelesaikan masalah yang harus tetap antara langit dan tanah ada satu kesatuan, begitu. Jadi kan kalau dari sangat segi jenius. Iya, dari segi dari material ada pemilihan tertentu, misalnya di sini ditempatkan kayu, di sini Iya, semua elemennya kayu, Bu. Dan kenapa dia memakai elemennya kaca? Karena ya satu-satunya yang transparan kan hanya itu. Nah, terus kemudian orang-orang zaman dahulu itu tidak pernah mengatakan seperti orang zaman sekarang, saya kaya loh, saya pinter loh, kan gitu. Tidak ya Bu, selalu diwujudkan dengan simbol-simbol. Nah, simbol-simbol dia itu diwujudkan dalam ukiran-ukiran yang berada pada kuda-kuda. Jadi justru kuda-kuda ini menjadi satu point of interest dari rumah ini. Karena di situ ada gulungan lukisan yang mengartikan bahwa pemiliknya juga memahami tentang seni lukis. Kemudian ada buku, berarti pemiliknya juga selain kaya terpelajar. Kemudian ada papan catur, ternyata dia juga menguasai permainan, ya. Begitu, jadi ada kecapi, jadi dia juga bisa menguasai musik, begitu. Itu diwujudkan dalam simbol-simbol. Jadi orang akan tahu, oh pemiliknya artinya mempunyai keahlian ini gitu. Jadi pas masuk gitu langsung wow. Ini rumah orang kaya, terpelajar, pintar, jadi semuanya lengkap lah. Iya, gitu. Iya begitu. Oke, dari segi Feng Shui lagi, ini layoutnya seperti apa? Ini kan ada kanan kirinya sampai ke belakang. Itu bagaimana dari penyusunan kamar ataupun peletakan kamar-kamar, mungkin termasuk kan ada, kalau kita lihat di belakang ada kolamnya, ada dapurnya dan lain sebagainya. Itu biasanya bagaimana Feng Shui-nya? Jadi gini Bu, dari tata ruang itu selalu ada teras. Kemudian teras masuk ada ruang antara atau kalau kita bilang foyer ya. Kemudian kanan kiri ada kamar, itu untuk kamar kerja mereka. Kemudian ada inner court, kemudian ada ruang keliling, ini untuk ruang duduk dan sebagainya, untuk menerima tamu yang lebih private ya. Kalau tamu biasa ada di teras. Kemudian ada 2 kamar besar kanan kiri. Ini adalah master room-nya. Jadi era-era abad 17, 18, awal 19 itu selalu suami istri tidak satu kamar Bu. Kalau punya karena barang-barangnya kan banyak sekali, punya privasi sendiri-sendiri. Kemudian ada di sini sebetulnya ada meja keluarga ya, ada meja abu dan sebagainya yang sudah hilang semuanya. Kemudian ada teras belakang. Nah, kolam itu bukan baru. Kolam itu bukan lama, kolam itu kolam baru yang harusnya di belakangnya gazebo itu ada bangunan lagi Bu, 2 lantai. Nah bangunan 2 lantai itu untuk tinggal para selirnya dari si kakek. Kemudian kanan kiri pavilion ini untuk anak-anaknya. Bawah dari para selir itu untuk span-nya, jadi untuk ruang servis dan pembantu. Baru di belakangnya itu ada kolam. Tapi karena pemiliknya adalah private ya, jadi mungkin mereka juga berpikir tentang bisnis dan sebagainya, sehingga lahan ketika dia beli memang untuk mixed use, tetapi dengan catatan ada bangunan-bangunan yang masih dipertahankan. Oke, jadi ini sebenarnya jauh lebih besar ya area. Iya,
Kalau sekarang aslinya tuh berapa luasnya? 2,4 Bu. 2,4, jadi 24.000. 24.000. Iya, sampai belakang sana, sampai jalan. Sampai Dan jalan ada besar. dan ada kebun, ada taman. Ada, semua ada. Dan belakang sendiri ada ruang-ruang untuk pembantu, kan pembantunya banyak. Ada untuk kuda dan sebagainya dulunya. Tapi kalau yang sekarang yang dilestarikan totalnya berapa sisanya ini Yang hanya bangunan ditotalkan ini sekitar 1,2, hampir separuh sebetulnya. Itu, ya. Ukiran-ukirannya ini kan ada bunga pioni, ada bunga krisan, itu harus ada karena tadi supaya kedamaian, ketentraman, kekayaan di dalam keluarga itu terjaga dan juga kesehatan. Nah, Prof, ini kan sekarang kan masih kosong Iya. ya. Kalau kita bayangkan dulu ini harusnya kita bikin ininya 3D-nya ya. Iya. Dulunya tuh seperti apa. Kira-kira dari segi peletakan furniturnya dan pernak-perniknya bagi sebuah rumah asli tradisional sesuai dengan Feng Shui, kira-kira apa-apa saja yang bisa kita temukan di sini? Barang-barang seperti apa dan letaknya di mana? Jadi 3D-nya sih sudah ada. 3D-nya sih sudah ada. Jadi di sebelah kanan kiri ini adalah sice ya, satu set ruang, satu set meja kursi untuk duduk. Kemudian ada apa lemari-lemari dinding begitu. Dari Terus, kayu semua tentu saja. semua dari kayu dan asli diukir. Cina, Bu. Cina. Terus kemudian di sini ada meja untuk leluhur. Terus di sini ada ruang besar, ada meja besar untuk kalau jadi gini Bu, ketika itu mereka tidak punya kantor khusus. Jadi rumah ini juga merupakan satu kantor. Jadi orang bisa datang Iya, berkonsultasi iya, dengan kalau si mayor. yang datang itu private ya, maksudnya yang sudah dianggap keluarga bisa duduk di sana, bisa makan di sini, bisa juga duduk ngopi-ngopi di belakang begitu. Kalau ruang makan keluarga di mana biasanya? Ruang makan keluarga di belakang. Di belakang. Iya. Di sini. Di sini bundar untuk bisa juga dengan teman-temannya datang untuk main ceki dan sebagainya. Tergantung Bu, tamunya itu siapa. Tapi penuh dengan furniture, termasuk kanan kiri itu dipannya itu semua pakai kolom-kolom pakai kelambu. Ya semua pokoknya dari Cina semua. Itu ada semua Jadi di dalam diimpor gedung. dari China semua. Iya. Termasuk membangun ini juga sama Bu. Menurut cerita yang kami gali, itu kayu-kayunya itu juga dari Cina Bu. Termasuk pengukirnya. Itu kayu apa ya? Semacam kayu besi. Semacam kayu besi tapi bukan. Jadi memang adanya di Cina. Mungkin karena dia tahan ini ya. Saya kurang tahu, mungkin karena dia juga tahan dingin, tahan panas ya kan, Iya, empat dan musim. sampai sekarang masih bagus ya Iya, kondisinya. dan yang hebat lagi apa tidak kena rayap. Jadi ini tidak ada anti rayap, tidak apa-apa, memang dia tidak ada rayapnya. Masih kokoh dan semua Mungkin ini juga. terlalu keras giginya rayap. Dan Nggak kuda-kudanya juga ini semua Iya. masih aslinya ya. Iya. Tapi nggak kebayang ya, ini semua diimpor dari China, jadi dengan Mereka dengan kapal Bu, kan dekat ya dengan Sunda Kelapa. Iya. Iya. tapi kan lumayan jauh juga Iya, dari China. betul. Jadi ada inilah, Betul. Nah, ada cost dan effort. betul. Tapi karena ini sekarang ini berada di jalan besar kan, yang gerakan-gerakan jalan itu kan tidak pernah berhenti dan mobil-mobil besar kan lewat, jadi kita kan juga takut kena getaran-getaran itu bisa menjadikan bangunan ini bergerak begitu ya. Jadi makanya ini kita klaim Bu, kita klaim dengan besi Iya, supaya tetap tegak lurus 90 derajat. iya. Iya. Memang perlu ya sepertinya ya. Iya, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa menghindari gerakan-gerakan itu. Tapi ini pasti anti gempa lah ya. Oh iya. Iya. Prof, kalau dari segi barang yang pasti dimiliki karena membawa keberuntungan, nah apa yang pasti mereka miliki? Saya lihat ini kan ada lukisannya, tapi ini kelihatannya lukisan baru ya. Apanya? Ada lukisan-lukisan. Oh ini baru pemilik yang sekarang. Tapi kalau yang masih. aslinya itu dulu apa-apa saja barang yang harus sebuah rumah yang Iya. dari segi feng shui dengan keharmonisan dan dia harus keseimbangan. ada penjaga.
yang bernama Cilin ya, biasanya menyebutkan. Jadi dulunya di sana di depan ada Cilin yang kayak macan, kayak istilah saya macan futuristik begitu. Tetapi dia di atas juga ada, Bu. Tuh, di atas juga ada macan-macan cilinnya. Ini penjaga ya? Itu yang menjaga. Jadi dia baik menjaga di luar, juga ada yang hilang dan juga menjaga di dalam. Mungkin susah ngambilnya jadi nggak hilang begitu. Terus kemudian ukiran-ukirannya ini kan ada bunga pioni, ada bunga krisan, itu harus ada karena tadi supaya kedamaian, ketentraman, kekayaan di dalam keluarga itu terjaga dan juga kesehatan. Jadi diwujudkan semua dalam ukiran-ukiran itu. Kalau lukisan yang harus dimiliki, lukisan yang harus membawa dimiliki itu lotus dan teratai itu juga hilang, ya gitu. Biasanya sayang, harus ada. Oh, dari Ya. segi warna rata-rata seperti apa nuansa warna dalam rumah ini yang ideal? Dia untuk warna itu tidak menghendaki warna merah begitu, tidak. Karena dia kan orang yang terpelajar ya Bu, jadi tidak mau norak begitu. Akan tetapi semua furniture itu dengan gaya China semua berwarna merah. Itu. Jadi dia bedakan sekali antara bagaimana dia performan dari bangunannya dan juga dari Furniture-nya. Iya. Merah ini warna Iya, keberuntungan warna dia, ya. iya keberuntungannya Warnanya dia. Iya. Nah, ketika tahun 42 dan ini diambil alih dan jadi ini ya pusat pendidikan komunitas itu seperti apa dan Menjadi bagaimana kelas. dan itu Disingget-singget gitu Bu, disekat-sekat Oke, begitu. disekat-sekat ya. Makanya jadi berantakan sekali. Jadi ketika saya mulai meneliti di sini, ini lantai tidak seperti ini Bu. Udah menjadi kuning semua. Terus kemudian dinding-dinding ini sudah berantakan sekali. Karena memang ya mereka biaya kan hanya untuk pengembangan pendidikan dulu ya. Jadi ini berapa kali kita poles Bu? Mungkin 5 kali baru berwujud seperti ini. Tapi bisa cerita sedikit mengenai sekolahnya itu dan ini kan ya, pemiliknya sudah berpindah tangan kan? Iya. Siapa yang punya? Bukan Bu, Yayasan Pendidikan Sin Minghui yang akhirnya menjadi Chandranaya nama Indonesianya atau sesuatu yang menyinari itu menyewa Bu. Oh, mereka sewa. Menyewa kepada ketika itu ada PT yang mempunyai inilah ini yang tidak pernah ketahuan Bu. Tidak pernah. Tapi yang jelas pada PT Taikit. Oke. PT-nya namanya Taikit gitu. Menyewa saya lupa ya berapa lira. Lucunya lira bayarnya. Bukan golden, bukan itu. Nah, sampai dengan akhirnya dia dibeli oleh PT Bumi Perkasa Permai. Ketika dibeli oleh PT Bumi Perkasa Permai, Yayasan Pendidikan Chandranaya ini dibelikan tanah di jembatan besi dan dibikinkan sekolah 3 lantai yang sekarang masih ada Bu, sekolah Chandranaya. Tapi sempat di sini ya, cukup Iya, lama ya, iya, sampai tahun 62. Iya. Itu. Tapi keluarga dan keturunan Kau Kim An-nya itu sendiri pada kemana? Prof? Kebanyakan di Belanda Bu. Pernah ada satu orang yang datang ke sini sekitar tahun 90-an menemui saya untuk memberikan stambum. Stambum keluarga Ko. Tapi sebenarnya ini kan tanah mereka kan dulu asalnya. Iya. Itu hilang begitu saja. Iya. Ya? Kan dulu sering Bu. Kami di Solo, keluarga kami di Solo itu memiliki kakek saya ya, memiliki sawah, memiliki ternak itu, memiliki rumah segede apa itu. Semua tahun 50 harus dibagikan Bu, karena kena land reform. Kena land reform. Dan ketika zaman Orde Baru ya ini apa harus status? dibagi. Harus dibagi. Iya, dibagi kepada rakyat. Jadi suka-suka kami bapak saya kan anak laki tunggal gitu kan, warisnya semua ke dia. Selalu kita ngeledekin bapak ketika itu, Bapak kenapa sih malah anaknya nggak dikasih gitu, semua dikasihkan orang. Iya, ini kan luar biasa. Tapi ini enggak, kalau memang harus dikasihkan orang. asetnya 24.000 itu kan, Iya. itu hilang semua. Iya.
Dan keturunan Kau Kim An nggak ada yang tinggal di Enggak. Indonesia, nggak ada sampai Enggak. sekarang. Hebat ya. Jadi waktu itu keluarganya dari Belanda datang bawa stambung Iya. itu, Prof Hanya- lihat sendiri iya, itu. dikasihkan saya memang. Dikasih. Jadi saya simpan. Wow. Ada. Ya, jadi di buku kedua saya ada saya masukkan, kan ada revisi ya, gitu. Dan mereka nggak pernah, ini kan Enggak pernah padahal ribut-ribut nih apa-apa enggak. kakek-kakeknya kan Iya. datang jauh-jauh ke sini, Iya. mereka membangun sesuatu yang indah dan Iya. megah, ini jadi peninggalan dan ya memang begitu ya sejarah ya. Iya. Oke. Soalnya tidak ada sesuatu yang abadi mungkin. Iya, apalagi kalau pemerintahannya juga Berganti-ganti. ya berganti-ganti. Karena kami sudah membuat satu grand design, Bu, untuk apa namanya keseluruhan kawasan pemugaran ini ingin dijadikan apa. Tapi Prof, kedepannya ini mau diapain ini supaya kalau Kami saya lihat ini sud- kayaknya masih banyak yang harus Iya. dikerjakan dan juga ini bisa dijadikan satu destinasi bagi kita juga belajar mengenai Betul. sejarah masyarakat Iya. Tionghoa di sini serta budaya pecinan ya. Jadi gini Bu, sampai dengan hari ini kami banyak sekali menerima kunjungan dari berbagai pihak, terutama untuk pelajar-pelajar, banyak dari beberapa TK, beberapa SD, beberapa SMP, SMA, dan bahkan mereka untuk penelitian untuk S1, penelitian untuk tesis S2, dan bahkan ada kemarin dari Hong Kong itu untuk dia untuk penelitian tentang doktor. Itu sampai sekarang rutin sudah dilakukan. Iya. Kemudian kami meminta kepada pemilik untuk tidak menyewakan bangunan yang tengah ini, biarkan dia bisa dipakai untuk kegiatan budaya dan kegiatan sosial siapa saja yang membutuhkan. Itu mereka mau gitu. Terus kemudian kalau mau menyewakan itu di samping. Nah dulu itu disewakan untuk restoran. Ada tempat minum begitu, tapi sekarang sudah di-close semua kecuali satu yang masih kontraknya. Karena kami sudah membuat satu grand design, Bu, untuk apa namanya keseluruhan kawasan pemugaran ini ingin dijadikan apa untuk menyambut di developnya Glodok, kan sekarang sudah mulai itu, sehingga entry point untuk masuk ke Glodok biarkan ke sini dulu gitu. Oke, jadi Iya. ini nanti Semacam Cinaton kecil-kecilan lah ya begitu. like a Iya, small Chinatown. like Tapi this. dalamnya kan juga pasti harus ada Harus dikembalikan, seperti Bu. apa nanti? Furniture-furniturnya. Furniturnya. Jadi semacam museum, bukan museum juga sih, museum between museum and gallery. Jadi bisa juga untuk Jadi Iya. experiential ya. Jadi supaya kita merasakan Iya. bagaimana kehidupan betul. pada saat itu. Saat itu. Prof, kalau misalnya ini saya lihat kan masih PR-nya masih cukup Banyak, iya. panjang. Iya, betul. Idealnya itu nanti seperti apa dan siapa-siapa yang datang ke sini dan apa yang kita bisa pelajari dari pengalaman kita berkunjung ke Chandranaya. Ya paling tidak mereka bisa mempelajari tentang budaya ya. Satu budaya itu kan macam-macam sekali, termasuk di dalamnya masakan, makanan China peranakan, pakaian. Nanti akan ada Bu, termasuk furniturnya. Terus bagaimana tata cara menyajikan, misalnya pura-puranya ibu tamunya. Iya, Terus nanti seperti- pelanggannya harus bagaimana, menyajikannya Oke. bagaimana. Dengan tentu Iya, pakaiannya, betul busananya. begitu. Kira-kira nanti acting semacam itu nanti sampai ke sana. Tapi nanti ada anggaran untuk itu atau Beliau. Tapi saat ini Beliau. pemilik oke-oke ya. Beliau Maksudnya oke-oke saja. tidak komplain. Tidak komplain Iya. dan Ketika saya mengajukan karena mereka tidak bisa memanfaatkan dari segi revenue ini padahal Iya, lumayan cukup betul. luas ya. Karena mereka mulai menyayangi, mulai menyenangi, mulai iya ya ternyata indah ya ini, mulai belajar tentang nenek moyangnya gitu.
mungkin terakhir ya, ini kan salah satu deh contoh dan ini bagian dari sejarah kita ya. Di mana-mana lagi yang menurut Prof harus kita perhatikan itu? Apakah masih banyak? Maksudnya yang bangunan China atau tidak, Bu? Yang pecinan, yang seperti ini, yang di sini kan juga ada sejarahnya dari segi budayanya, arsitekturnya, komunitasnya. Betul. Sebetulnya begini, Bu, sekian lama yang lalu ya tahun 92 dan sebagainya itu masih lengkap. Sebetulnya dia juga masuk SK 475, Bu. Itu untuk kawasan Glodok, kawasan Roa Malaka, Petak 9 dan sebagainya. Petamburan termasuk juga yang kawasan seberang sana ya, itu semuanya ada. Akan tetapi political will ketika itu dari pemerintah kan belum mengacu ke sana. Ini waktu zaman Orde Baru kita bicara. Iya. Waktu itu kan semua yang berbau budaya Tionghoa atau Chinese itu kan ditiadakan. Tapi ditiadakan. ini kalau ini kan rumah-rumah petak kecil-kecil, Bu. Rumah petak kecil ini sebenarnya menarik. Iya. Kalau ketika itu tidak terlambat membikinkan guideline di dalam perencanaan perwilayahnya. Tapi karena terlambat sehingga masing-masing orang kan merasa itu milik kita, milik saya, sehingga masing-masing ini sudah mulai dibongkar menjadi bangunan-bangunan yang bangunan-bangunan yang modern menurut mereka, sehingga modern dan tidak cantik kalau saya lihat. Iya, sehingga karakternya pun ya sudah agak susah. Ya? Iya. Itu nggak bisa ya dikembalikan. Nggak bisa. Nah ini bagaimana upaya untuk, karena kalau kita ke kota-kota lain di dunia selalu kan ada Chinatown-nya itu yang betul-betul otentik ya. Iya. Tapi sekarang ini nggak tahu ya, kami membantunya penelitian itu kan karena kami kebetulan dosen ya, jadi ada wadah untuk meneliti. Tapi sekarang sudah ada juga yayasan tentang komunitas Glodok begitu, tapi dia lebih kepada gerakan-gerakan untuk mengadakan acara sesudah peta 6 dibuat itu diresmikan. Tapi ya cukup lumayan, bisa bersinergi. Pelan-pelan lah, Bu, nanti kan lama-lama bisa nyampe. Iya, mudah-mudahan karena memang kalau kita lihat ini salah satu dari ciri khas kota, kota yang menarik gitu ya, ada sejarahnya. Jadi ada Chinatown biasanya yang biasanya, Bu, di sini kalau untuk hari raya China itu terus kemudian Cap Gomeh dan sebagainya, terus ada satu hari raya lagi yang untuk memperingati bagaimana dia makan sayur, Bu. Itu kasihan sekali loh, zaman dulu yang saya ceritakan masyarakat pedesaan, masyarakat nelayan di Cina Selatan itu miskin sekali, mereka hanya bisa makan sayur itu setahun sekali. Itu kami memperingati di sini, Bu. Dan jadi, ini sayur ya? Iya, jadi kita bikin dari nampan gede gitu, berisi berbagai macam sayur, terus berdoa, terus kita makan bersama sayurnya itu. Sambil ada yang bercerita tentang bagaimana nasib nenek moyang mereka dulu seperti itu, begitu loh, Bu. Nah itu kita berhenti berkegiatan sejak corona itu. Sampai sekarang belum ada kegiatan lagi. Iya, tapi semoga ini nanti momentumnya jangan sampai hilang lagi karena luar biasa Chandranaya ini patut ya dikunjungi. Terasa, dan kalau kita di sini kebisingan, hingar-bingar kehidupan bisnis dan dagang. Di sini kan ada hotel, ada perbankan, ada apartemen. Ternyata kita bisa merasakan sesuatu ayem. Iya, betul. Oasenya. Tadi zinnya Cinya ada unsur positif dari alam. Iya. Nggak terasa panas di sini. Adem, enak, nyaman. Betul. Prof. Ya. Terima kasih banyak atas insight-nya dan senang sekali kita banyak belajar dan menemukan satu yang berharga di tengah-tengah kota. Sekali lagi terima kasih dan semoga ini juga mencerahkan ya bagi Anda. Berkunjunglah ke gedung Chandranaya ini di Glodok, persisnya di Jalan Gajah Mada. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.